up Mas Bro, ketemu lagi sama gue Yayat Minor dalam Opiniku. Aduh, gue sebenarnya nggak apa ya, sedih juga sih. Jadi ada yang nanya pas ngobrol-ngobrol, gimana ya lu nggak bikin konten apa ini tentang si Coki Pardede yang lagi rame dibicarain orang ya. Dan akhirnya pas gue lihat channel YouTube-nya Bang Deddy Corbuzier, ternyata benar. Bang Deddy Corbuzier membahas tentang Coki Pardede yang beberapa hari lalu itu tangkap karena kasus narkoba. Ya, pertama sih gue melihatnya Coki bukan sebagai public figure sih, tetapi lebih ke apa ya? Ya Coki itu kan salah satu generasi muda di Indonesia, bagaimanapun juga. Di sisi lainnya gue juga ternyata bisa mengambil pelajaran ya. Ternyata tidak semua orang yang di layar kaca atau mungkin di panggung happy itu hari-harinya memang real happy gitu. Artinya bahagia gitu kan. Kalau dilihat dari obrolannya Bang Deddy Corbuzier sama Tretan dan sama MLI manajemennya dan Bang Yeri, di hari-hari yang dilewatin Coki ya memang bisa dikatakan apa ya, gimana ya gue nyebutin ya, mungkin itulah ya kan. Tapi ada sisi positifnya yang menurut gue sih, gue melihatnya akhirnya ini barangkali Coki nanti suatu saat lihat video ini ya, Cok, di sisi lain lu itu mungkin nggak punya teman deket, nggak punya teman apa, tapi lu punya partner kerja yang sangat perhatian sih menurut gue juga respect sama Tretan Muslim, sama manajemennya MLI, sama Bang Giri juga yang begitu apa ya, begitu peduli lah sama apa yang dialami atau dijalani oleh Mas Bro atau Coki Pardede itu. Artinya apa sih? Mungkin di luar sana bukan hanya Coki sih ya, tapi ada Coki-Coki yang lain yang pada dasarnya memiliki hubungan kurang dekat sama keluarga dan memiliki masalah yang tidak sedikit, yang akhirnya bingung mau kemana gitu kan. Karena kadang-kadang kan orang kan nggak semua orang itu kan mudah untuk curhat sama orang lain, karena bisa jadi ya itu yang kayak manajemennya sama partner kerjanya aja kan katanya nggak pernah apa ya terbuka seterbuka-terbukanya sama Mas Bro Tretan Muslim sama manajemennya. Balik lagi sih, kasus atau hal yang menimpa Coki Pardede juga membuat gue juga bersyukur. Ternyata beruntung ketika kita punya temen deket yang bisa diajak ngobrol, bisa buat sharing ketika ada hal-hal yang kita anggap berat dalam hidup kita, karena hidup itu kan nggak selamanya kita mulus, ada kalanya kita itu terpleset jatuh gitu. Dan gue juga sangat jadi merasa bersyukur. Gue juga kebetulan orang yang tidak terlalu dekat sama keluarga karena gap usia gue memang jauh sih sama abang bapak gue juga. Tapi alhamdulillahnya gue semenjak SMP kelas 1 itu ketemu sama Pak Suaidi, guru fisika gue waktu SMP, sampai dengan hari ini gitu.
pokoknya udah kayak bokap gue sendiri lah ya, nggak udah jadi orang tua ketiga lah dalam hidup gue ya kan. Dan gue rasa sih beliau sangat membantu. Jadi dari SMP ini sampai detik ini, ketika gue ada hal-hal masalah atau hal-hal yang ya menurut gue itu mencari orang untuk ngobrol, biasanya gue nelpon beliau. Kalau dulu zaman-zamannya SMP, SMA itu kadang-kadang gue datang ke rumahnya ya enggak. Beliau saat ini setelah pensiun dari pekerjaannya menjadi guru, sekarang alhamdulillah beliau beberapa tahun lalu itu terpilih jadi kepala desa di Balapulang Wetan. Ya, terima kasih banyak nih buat Pak Suhaidi dan teman gue nih, Mas Bro Akhir, Mas Bro Tahirin, dan mungkin teman-teman gue yang lainnya yang bisa gue sebut satu-satu. Itulah pentingnya punya teman, punya orang-orang yang bisa diajak sharing, buat berbagi, ngobrol-ngobrol. Ya kan kadang-kadang kita kalau ada masalah itu kan ngobrol aja minimal bisa mengurangi sedikit. Dan apa ya, sisi lainnya memang kadang-kadang kita juga milih-milih ya untuk orang. Kita nggak semua orang itu bisa kita ajak ngobrol, karena bisa jadi orang itu bocor atau nanti diceritain juga ke orang-orang gitu. Nah mungkin itu juga yang terjadi sama Coki Pardede gitu kan, ketika meskipun punya temennya care, punya manajemen yang care, tapi merasa kurang nyaman untuk terbuka sama mereka itu ya kan. Ya barangkali nanti Coki Pardede itu melihat video ini, ya gue cuma bisa pesan ya enggak, Cok, lu tuh punya partner kerja sama lu punya manajemen yang keren loh. Dan gue yakin juga di luar sana juga masih banyak sih orang-orang yang support lu ya kan. Jadi mudah-mudahan ketika lu keluar selesai rehab dan lain-lain, lu bisa berkarya lagi tanpa harus ya, menurut gua yang aneh-aneh lah. Karena yang temen lu bilang sama manajemen lu bilang, ketika lu nggak make, yakin akan lebih gila hasilnya, karyanya. Itu aja sih buat siapapun yang melihat video ini, barangkali kurang berkenan nih ya nggak, opini gue mohon maaf ya nggak. Yang pasti gue sih hanya bisa apa ya, mengambil hikmah sama bisa buat pelajaran lah buat gue secara pribadi. Dan ternyata apa yang terjadi sama Coki itu membuat gue merasa bersyukur ketika ada di titik-titik yang bisa dikatakan berat itu, ada orang-orang yang minimal itu bisa dijadikan teman berbagi, sharing, ngobrol, atau bahasa kerennya curhat. Itu sih itu aja. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, subscribe, dukung channel gua Yayat Minor Peter Wen Legal, karena sebagian keuntungan dari atau sebagian pendapatan dari channel YouTube gua bakalan sisihin untuk program Indonesia Bebas Kelaparan dan Indonesia Bebas Putus Sekolah. Sampai ketemu di opini gua selanjutnya. Salam satu Indonesia.